Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehat aku ke? Nah, kami berkejul. Lalu kita ni, maju. Kemudian, mari mak. Ajar ni, fadal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar terus menuntut ilmu agama, mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis-hadis maupun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, rahimallahu ra'an qala bil haqq. Allah merahmati seseorang yang menyampaikan dan mengucapkan kebenaran. Wattaba'al athar, dan mengikuti dalil. Watamassaka bis sunnah, dan berpegang teguh dengan sunnah. Orang-orang saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah jilid pertama halaman 36. Ini ucapan Imam Ahmad mendorong kita, memotivasi kita, sampaikan yang hak, ikuti dalil, pegang teguh sunnah, contohlah para sahabat. Selamatlah kita, selamat kita para jamaah, karena inilah jalan keselamatan. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikuti sunnahku, ikuti sunnah khalifahku yang lurus dan terpimpin. Abu Sayyab, mana khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mekno pekado. Kalimat Rasulullah, Khalifah Abu Hanifah, Belangun lamun pengat terawih lai je bah ingat pe ya.
Al-Khalifatul Ula? Mami Amri. Sila, julu niki. Bawa ketuaan telu julu ini. Sila. Radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Siapa khalifahnya Rasulullah radhiyallahu anhu nuka? Muda Abu Ja. Dahlin. Abu Bakar. Ahsantah. 2. Enggak anak. Siapa Bu? Umar. Masya Allah. Umar ibn Khattab. Barakallahu fiik. Nyambung deh ini, bagus sudah ini. Nomor 3 Mbeda Peromi ya ada teh. Ya apa? Abu Sahab. Siapa? Sayyidina Ali. Yang ketiga Uthman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Imam Ahmad mengatakan Allah merahmati seorang yang menyampaikan kebenaran, yang berpegang teguh dengan dalil atau mengikuti dalil, berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti jejaknya para sahabat. Maka ada ucapan Imam Sufyan yang luar biasa para jamaah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan sebagaimana dalam kitab Akhbar kiri, serong kanan, pada taqtadu bina. Nenek pada turut kami mah. Ini pegang nih para jamaah. Kalau kalian sudah melihat kami serong kiri, serong kanan, jangan ikuti kami. Jangan ngerti kita beragama para jamaah. Ada dalil, ikuti. Kalau nggak ada jangan. Ayah Bapak lagi kelas kita. Jelas Bu? Apa? Apa lagi kan? Jadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sekarang ini kita berjalan di atas sunnah. Tapi kalau sudah nampak kami ini sudah mulai serong kiri, serong kanan, berarti apa? Mulai menyimpang dari sunnah, jangan ikuti kami. Maka para ulama salaf menyebutkan sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Lalikai, naduru ma'ad dalil haitsu dara. Kita berjalan, berputar mengikuti kemana dia berjalan kita ikut. Barakallahu fikum. Malam ini para hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan bahas berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana malam ini akan berbicara secara khusus tentang ibu, secara umum tentang orang tua, laki maupun perempuan. Ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Baik, iqra alaina Haji Abdus Salam, iqra. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas 282. Ini hadir malam Mami? Ini ya. Bayangkan ya. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi inna Allaha harrama alaikum uquqal ummahati wa man'an wa hati wa wa'dal banati. Ahsan, tabarakallahu fik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dibawakan oleh sahabat yang mulia Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini disebut oleh para ulama kita min duhatil Arab. Ini adalah orang-orang jeniusnya Arab nih para jamaah. Siapa? Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu wa ardha. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Abu, Allah haramkan atas kalian durhaka terhadap ibu-ibu kalian. Wa man'an wa had. Mengharamkan kalian tidak mau menunaikan kewajiban dan tidak mau memberikan orang haknya. Wa wa'dal banat, dan Allah Azza wa Jalla haramkan kalian membunuh anak-anak perempuan kalian. Subhanallah. 3 perkara, tapi yang inti kita ingin bicarakan adalah nomor 1. Allah Azza wa Jalla haramkan atas kalian apa? Durhaka kepada ibu. Barulah datang tidak menunaikan kewajiban, hanya meminta hak, tidak menunaikan hak orang lain, hanya minta orang lain melaksanakan kewajiban, dan mengharamkan atas kalian wa'dal banat, membunuh anak-anak perempuan. Baik. Man'an wahad dalam catatan mengatakan aiman ma wajaba alaih, tidak mau melaksanakan kewajiban. Wa talab ma laysa lahu, dan meminta sesuatu yang dia tidak berhak. Kewajibannya tidak, tapi minta hak padahal bukan haknya iya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ingin ambil syahidnya pada malam niki para jamaah. Poinnya Bu, yang terpenting adalah berbicara tentang uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Kalau hadis tadi malam kita menyebutkan di lenak tengah, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbakti? Ibumu. Aigise, siapa lagi? Ibumu. Berapa kali? Siapa lagi? Ibumu. Berapa kali? Siapa lagi? Bapakmu. Maka ibu ini punya bagian 3/4. Kewajiban berbakti kepada ibu dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi malam. Apa salah satu alasan itu?
Abu Abdullah. Karena ibu punya 3 keistimewaan tidak dimiliki oleh bapak. Pertama tu oleh mengandung, hamalathu ummuhu wahnan. Arak kitu mama betian, coba dulu. Bapak-bapak. Maaf Diki. Ada orang laki-laki hamil? Tidak ada ya, narak tu mama tian ja. Kecuali ya beli isinya doang. Tangka ada beli kah? Tapi melahirkan dah, hamil nggak ada. Itu keistimewaan ibu. Apa yang kedua, Bang? Yang kedua, melahirkan dan menyusui. Melahirkan. Sampai banyak ibu-ibu mati gara-gara apa? Maka Allah Azza wa Jalla kasih dia ganjaran apa? Mati syahid. Arak tu mama anak. Arak abi kesakitian je belui so. Keistimewaan yang ketiga khusus untuk perempuan apa, Bukur? Menyusui serta membesarkan. Maka itu sebabnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan sebagaimana dibawa oleh Ibnu Hajar ya, saat menafsirkan ayat anishkurli waliwalidayka ilayyal masir dalam surah Luqman ayat 14, man aqamas shalah, siapa mendirikan salat, faqad syakarallah, maka dia telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a liwalidayhi aqibaha, dan siapa mendoakan orang tuanya selepas salat, di penghujung salat, faqad syakara lahuma, dia telah berterima kasih kepada ibu bapaknya. Bayak ke pelebang ini. Jangan lupa ini setiap penghujung salat, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Disunnahkan oleh sebagian para ulama salaf banyak baca doa ini para jamaah. Ulangin jawab Bu, ilmu nenek. Ulangin doanya Bu. Rabbi firli walidayna, Rabbi firli walidayna, li walidayya. Rabbi firli wali walidayna. Apa? Tutu. Enggak ada. Ya apa berterima kasih pintu loka pingeti jaya. Oh bahaya ini. Tak ada nenek Jawa. Derek yang diri dorong labu ini. Bahaya ini. Oh Bang dulu coba. Rabbi ghfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Masya Allah. Jari ukurannya kalau nenek tapal jari ule, wah selesai wah. Ini bakti yang luar biasa. Karena kita pelajaran kita jangan durhaka, berarti hendaklah berbakti. Abu ulak doang apa belau ninduk ruannya lancarang doanya. Oh bahaya nih. Madipat. Bagus lumayan. Dahlin.
Masya Allah, barakallahu fiik. Jangan lupa nih setiap sholat kita sudah berterima kasih kepada ibu bapak kita, tapi untuk kita membalas jasa, no, tidak ada. Sebagaimana kita tadi sebutkan, Ibnu Umar ditanya, ya Ibnu Umar, aku gendong ibuku tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dengan Marwah, apakah sudah terbayar? Jawaban beliau, satu bukaan waktu melahirkan belum terbayar, apalagi yang 9 itu. Ini perlu kita pelajari nih para jamaah. Kembali ke hadis ini, Allah Azza wa Jalla haramkan kalian durhaka kepada siapa? Ibu. Karena ibu itu punya berapa hak? 3/4 hak. Maknanya adalah dalam mengedepankan beliau dalam urusan bakti. Kalau berbenturan antara bapak, apalagi antara keluarga yang jauh, ibu yang nomor 1. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini banyak terjadi uquq, kedurhakaan. Nanti kita akan bawa contoh-contoh durhaka ini. Lah kalau kita baca ngeri para jamaah. Kadang-kadang arah itenggawi ini ngeri. Kenapa bisa terjadi akhir zaman ini banyak? Karena jauhnya manusia dari agama Allah. Banyaknya perkara-perkara dunia yang melalai. Ini masalah. Jauhnya kita dari agama Allah Azza wa Jalla, banyaknya yang melalaikan kita dari urusan dunia ini. Ini yang membuat kita lupa kebaktian kepada orang tua, terutama ibu. Padahal ini adalah kewajiban yang sangat besar setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah perintahkan jangan beribadah hanya kepada Allah, harus bertauhid, jangan syirik, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kita akan ambil beberapa fawaid dari hadis ini yang menerangkan secara spesifik khusus tentang uquq, dur kepada siapa? Ibu terutama. Pertama, tahrimu uquqil ummahat wa kadzalikal ab. Haramnya durhaka kepada ibu, demikian juga bapak. Wa innama khassatil ummahat liizhari azimi haqqiha. Dikhususkan ibu dalam hadis ini karena Allah ingin menampakkan besarnya hak ibu. Nah, hadis sebelumnya 3/4. Siapa paling berhak tempat aku berbakti? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Hanya sekali bapak itu. Karena sebab yang tadi kita sebut tadi. Jadi para hadirin, Allah haramkan durhaka kepada ibu, demikian juga bapak. Dikhususkan ibu dalam penyebutan, satu sebabnya ingin Allah nampakkan besarnya hak ibu. Wa anna qati'atal walidain min asyaddiz dzunubi khatara. Durhaka kepada orang tua dengan memutus tali rahim, dosa yang paling berbahaya dan yang paling besar mudaratnya. Nah, itu sebabnya dikhususkan Allah haramkan kalian durhaka kepada ibu. Yakna sebut
Bapak. Bapak juga tetap nggak boleh durhaka, tapi disebut secara khusus karena haknya besar. Ini yang pertama faedah hadis niki para jamaah. Yang kedua, uququl walidain min akbaril kabair. Durhaka kepada orang tua di antara bentuk dosa paling besar. Wa qad nuqila al-ijma'u 'ala dzalik. Bahkan ijma' ulama, inilah di antara dosa besar paling besar durhaka kepada orang tua. Waktu sirah 'alal ummahat, dikhususkan ibu, ini sebab nomor 2. Dikhususkan ibu li'anna hurmatahunna akadu min hurmatil aba. Karena kehormatan mereka lebih kuat daripada kehormatan bapak. Kemuliaannya ibu lebih besar daripada kemuliaannya bapak. Kita yang laki-laki ini lahir dari siapa coba? Ibu. Kenapa juga dikhususkan ibu? Kalau pertama tadi Allah ingin nampakkan besarnya hak ibu. Yang kedua niki, kenapa kehormatannya jauh lebih besar daripada kehormatan bapak? Kenapa juga yang ketiga? Li'anna aktsaral 'uquq yaqa' lil ummahat. Karena kebanyakan durhaka itu kepada ibu. Anak lebih nurut kepada bapak karena apa? Ya gemas bapak. Tentu apa ya kah? Beganggu ke tayak sabuk nono bare. Ibu kan yang suka keluar tangisan. Lebih banyak apa? Jarang sekali ibu itu mukul. Coba kah? Kalau bapak marah, yang suka bela anak siapa? Ibu. Karena ibu ini lebih memiliki sensitif perasaan luar biasa. Maka pantaslah dia dijadikan perempuan-perempuan itu jadi ibu. Maka itu sebabnya Makkah dikatakan Ummul Qura, Ummul Mukminin Gobar. Karena semua orang tertuju kepada sana. Yang keempat, kenapa ibu ini dikhususkan dalam hadis ini? Li'ajzihinna ghaliban. Karena rata-rata ibu itu lemah. Anaknya ngomong apa saja, teduh, lebih baik keluar tangis. Maka Allah Azza wa Jalla jaga mereka punya hak. Ini dalam 2 faedah ini 4 alasan kenapa Allah katakan melalui nabinya, Allah haramkan kalian durhaka kepada ibu. Ini alasan-alasannya. Mereka lemah, kehormatan lebih besar, haknya lebih besar. Lebih banyak terjadi durhaka itu kepada ibu. Maka ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, ini masuk sebab berikutnya. Uququl ummahat asra min uquqil aba. Orang durhaka kepada ibunya lebih cepat, lebih mudah ketimbang durhaka kepada bapak. Li dha'fin nisa, karena wanita itu apa? Lemah. Waliunabbih anna birral ummu qaddamun ala birril aba. Kenapa juga kok ibu lebih ditekankan dalam hadis ini?
untuk mengingatkan bakti kepada ibu itu lebih didahulukan daripada bakti kepada bapak. Maka nomor satu jamak di hadis niki, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah haramkan kalian durhaka kepada ibu. Ternyata apa? Sekian banyak alasan. Lebih cepat orang durhaka kepada ibunya ketimbang bapaknya, karena wanita lemah. Ingin mengingatkan bahwasanya bakti kepada ibu itu lebih besar, lebih didahulukan daripada bakti kepada bapak. Faedah yang keempat, al-'aq yuhrimu nafsahu barakatal umur. Orang yang durhaka para jamaah, dia akan jauh dari keberkahan umur. Wa barakatir rizq, jauh dari keberkahan rizki. Wa yu'ridu nafsahu lil 'adzabi fid dunya wal akhirah, dan dia telah menjerumuskan dirinya dalam azab dunia, azab akhirat. Ini sekian banyak bahayanya para jamaah. Berkah umur hilang, berkah rizki hilang. Kita jerumuskan diri kita, kita campakkan diri kita, tamang telik tah. Kita hadapkan diri kita dengan apa? Azab dunia, azab akhirat. Dan lihat para hadirin ya, orang-orang durhaka kepada orang tuanya, oh ya narak bagus hidupnya. Tapi sebaliknya orang-orang berbakti kepada ibunya, bapaknya sukses. Rata-rata sukses. Kalau zaman dahulu rata-rata keluar menjadi Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lainnya, Imam Malik. Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi mengatakan, ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu uqubatahu. Tidak ada dosa yang paling cepat disegerakan hukumannya di dunia, di samping yang disimpankan di akhirat. Dua nih. Tidak ada dosa yang paling cepat dihukum di dunia di samping yang disimpan di akhirat selain dari apa? Durhaka. Wal baghi, melampaui batas, zalim. Dalam hadis yang lain, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi, siapa yang ingin rezekinya lapang, wa yumsa'alahu fi athari, umurnya panjang, sambung apa? Silaturahim. Yang paling utama disambung siapa? Ibu bapak. Lantas kita putus, ini berat. Kemudian hadis riwayat An-Nasa'i, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah hari kiamat, dan 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Satu, al-'aq, durhaka, wa mudminul khamar, yang mudmin, selalu minum khamar. Yang ketiga, al-mannan, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini diantara hukuman orang durhaka. Terakhir para jamaah, ini dia mazahirul uquq. Apa bentuk-bentuk kedurhakaan ini? Ada sangat banyak disebut oleh para ulama kita, tapi yang bawakan 14 saja. Pertama, ibka'ul walidain wa tahzinuhuma, membuat orang tua menangis dan membuat mereka sedih dengan perbuatan kita yang dengan perlakuan kita yang tidak diridhoi. Pihak yang nangis ya durhaka ya pewah. Yang kedua,
nahruhuma wa zajruhuma biraf'is saut, mengangkat suara, membentak, silang pe tulokak pe. Subhanallah, ini bentuk kedurhakaan. Karena Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karim, katakan kata-kata yang mulia terhadap orang tua. Bayak ke silang yang ngangkat pe suara pe. Bapa lagi pe jagur tulokak pe. Yang ketiga, at-ta'affuf wat-tadajjur min awamirihima walau kana sayaf'aluha wa in kana walau kana sayuti'uhuma, begitu. Merasa marah dan berat terhadap perintahnya meskipun kita akan nurut. Meskipun pegawai ya, anakku pebeliang kita ngetepin kiosno. Tetuang kenyakan tersibuk ini penyuruh itu doang ina durhaka. Jadi ibu ini para jamaah lebih dari raja sebenarnya. Kenapa? Itulah pintu surga kita. Bayangkan Jahimah yang datang kepada Nabi minta izin berangkat perang. Apa kata Nabi? Hidup kita lokape, hidup orang tuamu masih ya Rasulullah. Petulah keraden nuka. Kembali engkau, berjihadlah engkau dengan patuh kepada ibu bapak. Urung lalu perang. Bapak lagi kembali apa? Beli sebiatra sipin kios. Berikutnya, al-abus wa taqtibul jabin amamahuma, bermuka masam dan mengkerutkan kening di hadapan orang tua. Ya narak jamak senyumpe ngembeng sampai belanja 500 melempeh juta. Oh, hati-hati nih para jamaah. Onya-onya itan ini selaputnya jari anak doang soalnya ini. Kalau selama orang tua masih hidup, jaga. Berikutnya yang lebih parah lagi, al-amru alaihima, kita yang merintah orang tua di rumah. Ina pesapu kan neneka, ina pepupuk neneka. Padahal apa? Kita bisa, ya, dan yang lainnya. Tapi kalau dia yang sukarela, hei naik kurang ke mopo nangkaku, ndak ya naraku gawe penene na sakit awakku lah muni aku begawean, anda ada masalah. Tapi kalau kita yang jadi raja, oh hati-hati, hati-hati. Ini bentuk uquq, durhaka kepada orang tua. Berikutnya, intiqadut ta'am allati ta'udduhul walidah, mencela makanan yang disiapkan orang tua. Narak jamak ni araan kumbeli bepin kios. Ni doang bilang jelo nak kan. Kita cela makanan disiapkan. Lihat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Nabi kita itu tidak pernah mencela makanan. Ya nawahgin wadah makanan. Kalau dia senang dia makan, kalau dia tidak senang dia tinggalkan. Ita aja encela ta lagu kakan ta. Bekumbena, be narak be lain. Berikutnya, al-ithqal alaihima bi kathratit talabat, memberati orang tua dengan terlalu banyak permintaan. Iya nengembeng beli yang sepeda motor besang pe sedang lawang no. Memberati mereka ya dengan dengan berbagai macam permintaan. Mana lagi? As-sariqatu minal walidain, empalingin pitulokakno, mencuri milik orang tua. Balamu yang ya lamun ya tempalingin tulokak nene ya nembang ita nuka.
Ingat, yang bisa mencuri dan mengambil itu siapa? Istri. Ibu mengambil harta suami karena belanjanya tidak cukup. Itu pun secukupnya. Lagun pe jari anak pe laku. Ya pe laku pe begawean. Kama apa kita yang gawe muah kita mon kepeng dengan DP. Ini aja rasa nanyur-nyaur na buik bersih bareh. Oh, bersin pe nyorupin bangkat no tuloka agen begawe sulit na. Terus orang tua mengatakan, bapak tukah anak nukah. Selesai wah. Sementara ini sikap tidak boleh dalam syariat kita. Di antara bentuk ukuk juga al-bukhlu anhuma waqtal hajati wal kibar. Pelit terhadap orang tua di saat dia memerlukan, di saat dia sudah tua. Pelit. Marangkun perekengang beak becing no belanja. Kete jatah piahula nama jangan para jamaah semakin banyak kita berimpah kepada orang tua, rizki itu akan semakin melimpah ruah. Buktikan nih para jamaah. Cuma asyaitanu ya'idukumul faqra, setan yang menakut-nakuti kita akan kefakiran. Berikutnya itharuz zaujah 'alal walidain, lebih mengedepankan istri di atas orang tua ketika bertentangan. Tapi kalau tidak bertentangan, masing-masing punya hak. Istri punya hak, orang tua punya hak, tapi jauh lebih besar hak siapa? Orang tua. Terakhir para jamaah, ya, tarku musa'adatihima fi amalil manzil, tidak membantu mereka dalam pekerjaan rumah. Ini bagian dari ukuk, durhaka. Ya doang toloka anu gawe ngeti peja sante doang. Mendak lalu mendak datang. Nah kepeng no. Jarang kita ama kepeng jarang deh. Ina doang. Kenapa? Karena dia punya hanu, ya walutf, punya kelembutan, punya kasih sayang yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Bahkan akan datang nanti para jamaah haditsnya insyaallah taala, salah nih berikutnya, ketika ibu tidak ada, maka yang semisal dengan ibu adalah saudarinya ibu. Inak sayi. Sampai Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil bibi saudarinya ibu itu seperti kedudukannya seorang ibu. Enggak nawahkah? Nanti lagi kita sambung para jamaah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Tafadhal.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Zikir apa paling afdal pada bulan haram? Allahu a'lam, tidak ada dalil yang khusus. Menghadapi suami yang cerewet bagaimana caranya? Banyak-banyak sabar dan banyak-banyak zikir. Allah taala ala wa alam. Sebagai perempuan sudah menikah menjadi ibu rumah tangga, tidak ada penghasilan uang, jadi tidak bisa memberikan uang kepada ibu. Berikanlah apa yang bisa kita berikan, karena memberi tidak mesti duit. Ya, paling dahsyat itu kebaktian selain dari duit. Doa, jenguk dia, ziarahi dia, tanyakan kabarnya, mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, tidak ada syaratnya memintakan ampunan itu kalau sudah mati, enggak. Hidup pun tetap. Wallahu taala ala wa alam. Saya mau korban, semua kebutuhan saya bantu, tapi belum kenal sunnah. Sudah ini, ya. Bagaimana solusinya? Belikan dia kambing saja, jangan belikan dia untuk mengerjakan yang bid'ah. Baik. Ibu sudah tua tapi tidak bisa kemana-mana, pelupa, sering minta uang tapi tidak pernah kasih karena sering hilang. Kalau seperti ini bukan tidak ngasih, tapi simpankan dia, kapan diperlukan baru diberikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum khatib baca doa untuk orang tua tapi jadi jamak? Misal ya Rabbayana Shighara, tidak ada masalah, boleh. Memang itu yang harus. Jangan sampai dia berdoa, dia doakan dirinya sendiri. Kalau dia doakan dirinya sendiri, padahal ini doa untuk orang banyak, ini namanya imam yang khianat. Ya, mara angkun itan dorong motor mati. Pendat na doang muanta, ia jengenang ita. Allahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Saya nak kumbe saranta berbakti niki kena orang tua niki rogangnya nemberem niki. Nggawe maksiat karogangnya nemberem kumbe saranta berbakti. Subhanallah. Atun dek tamileki berbakti. Oh, mohon penjelasan. Masya Allah. Kan arak bagus sekalam na jenderuan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang nemberem katanya? Kumbe kecaranta katanya. Pertama, doakan dia mendapatkan hidayah. Urusan hubungan dunia tetap baik. Lagu-lagu suruh pembeliannya, abu pembelian kabu na ai manis nene duka. Abu ai manisku nene, lagu ai ngetono kenana tidak boleh kita taat apabila maksiat. Jelas Abu? Jelas. Lanjut dulu. Lanjut. Naitan niki ndek tadait rukun iman, rukun Islam niki ndek ta mau hidayah niki. Oh jelas ke nenek jae. Bapatang limut dunia nu nenek ja. Rukun iman ya tadait, rukun Islam ya tadait. Betul kafir nenek ja. Jelas Abu? Jelas. Alhamdulillah. Apa? Lanjut Ci. Oh lanjut wakah. Nah, tahu firman Allah niki. No. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allahu akbar. No wah dekon ibu. Tetuah nenek. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wah nanti. Wah doang mesti nenek. Qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya niki, karena kita niki saling beda dia niki pada orang Islam niki. Karena pada orang sunnah niki
orang yang lain akidah. Ya bagaimana saling beda niki kena ayat ini. Mohon penjelasan. Ngerti ke pelunggu? Gande duka ini. Mohon penjelasan. Apa hubungannya dengan surat Ibru bacampe pertanyaan ini? Ulangin kali-kali segeding dong. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Baik, apa pertanyaannya? Terusang Ustaz. Tiang akan terusang dekun. Balam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Betumbuk nih wah. Enggak ada. Baik. Qul huwallahu ahad. Ta'dilu thulutsal Qur'an. Sama dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena isinya khusus berbicara tentang tauhid. Di dalamnya ada sifatur Rahman. Sampai ada seorang sahabat dalam peperangan dibawakan dalam Sahih Bukhari dalam beberapa tempat, dalam setiap solatnya menjadi imam selalu kulhu menjadi suratnya. Ketika Nabi tanya, dia dan sahabatnya melapor, ya nara ke surat lain pe baca nuka ya duang nene nuka. Ada enggak surat yang lain? Belagu kita pe demen nene tuh ka. Ya. Belamun ya pe mele, bayak ya aku jadi imam ka nuka. Sementara enggak ada yang hebat kecuali di ayatnya lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi SAW tanya dia katanya, atau Nabi tanya dia kenapa dia tetap baca kulhu. Ya Rasulullah, innaha sifatur Rahman, itu sifatnya Allah, aku senang kepada sifat tersebut. Langsung Nabi mengatakan, kasih tahu dia, hubbuka iyyah adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada sifat itu memasukkan engkau ke dalam surga. Jelas Abu? Jelas. Alhamdulillah. Gobar. Izin Ustaz, Bu, dua Ustaz. Yang pertama Ustaz, kan ina amak tahu hamate Ustaz. Bu, kita berbakti anu gurun tahu Ustaz. Orang tua itu enggak terputus dengan kematian, justru setelah mati semakin bakti. Jelas sobat? Ya jelas Ustaz. Allah taala ala wa alam. Yang kedua Ustaz, kan kaca kana mahal sebiaya Ustaz. Tentu kan ini mahal sebiaya. Si Sundagra sebiano. Mudah wah kan. Jadi ini enta teduk yang buat sebiaya Ustaz. Lah orang tanung polisi, apakah kita berbakti karena Ustaz? Durhaka. Doagu sebiaya saya ini julu. Sebiaya enta dia bangket. Oh berdurhaka jamaah itu. Bila perlu inae na buat bau no kan kesebiana aku udah baik kanggo. Jelas sobat? Ya jelas Ustaz ya. Alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Anta wa maluka li abi, engkau beserta hartamu milik bapakmu, apalagi ibu. Allah taala ala wa ala. Hukum berkorban untuk orang tua saudara yang meninggal, tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk orang mati, cukup diikut sertakan dalam pahala saja. Allah taala ala wa ala. Pak Guru, terima kasih Ustaz. Tadi makna daripada hadis itu, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu-ibumu. Jadi ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa di antara kerabatmu yang paling utama menerima uluran tanganmu adalah ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu. Itukah yang dimaksud dengan uququl ummahati ini, yang diartikan dengan durhaka kepada ibumu itu Ustaz? Di antara bentuk durhaka ya tidak memberikan dia nafkah. Tapi apa maksudnya ibumu, saudara-saudara? Enggak. Tapi dimaksud ibu ini karena berulang-ulang itu karena haknya lebih banyak itu Pak Guru. Bukan karena maksudnya bapak, maksudnya saudari, maksudnya saudara. Enggak. Khusus untuk ibu di sini. Wallahu taala ala wa alam.
Baik, ada lagi? Ya. Ada satu riwayat yang mengatakan kerabatmu yang paling utama menerima uluran tanganmu yaitu ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, baru saudara laki. Ustaz. Saya tidak tahu riwayatnya Pak Guru nih. Allahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Abu Sahab. La ilaha mainang miknu. Tuhan Ustaz. Laisa minna. Enggak man, ini narat tajwidna. Yang Narat dula bertajwid lamun tembaca hadis. laisa minna. Ayo. Malam yadaganna bil Quran. Malam yataghanna. Ini sudah kita bahas ini. Bukan termasuk golongan kami yang tidak memperindah suaranya dengan bacaan Al-Quran. Ini makna riwayat ini. Maka apa? Suara yang bagus akan menjadikan Quran itu semakin bagus. Dan termasuk taghanni di sini adalah yaitu memberikan huruf-huruf itu hak-haknya. Wallahu taala ala wa ala. Dua. Umpama Ustaz serentak ya pesuruh ina berngama mbeta pejulu pesuruhna. Ibu kan tadi malam kita bahas. Kalau muzahamah berbenturan yang paling didahulukan siapa? Ibu. Dan saat itu bapak jangan apa? Jangan egois, jangan juga apa? Marah. Kalau dia tahu ilmunya, Mbak, mundur sih ya. Wallahu taala ala wa alam. Dan ingat para jamaah, namanya bapak ya, dia pasti akan sayang kepada istrinya. Kalau dia tahu ilmunya, silakan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Madi marah pakai? Masalah takbir Nabi ta. Apa? Jadi aku ke pasna saradaga ketiba waktu dah takbiratul ihram. Ajarak kimada tu rapat. Betul. Baik. Waktu mengangkat tangan takbir. Kumbe cara mengangkat tangan, apakah kebuka ke, rapat ke? Seperti ini. Ya, bukan terbuka, tapi seperti ini biasa. Ya, sejajar dengan pundak atau daun telinga. Wallahu taala ala wa alam. Abu kuah ke? Ahim. Aniki lai waktu tabajang niki durhakanta sangat le dengan tuata niki. Malik wah merari ita jarang terperhatian niki, terperhatian dengan ninano doang niki. Jadi sebelum tanding maaf jual ninggal dunia niki. Jadi mungkin apa tagawe ate tak mau maaf dengan tua, dari tendek tak mau azab durhaka le dengan tua le akhirat. Apa yang kita lakukan? Taubat. Setelah itu berbuat baiklah kepadanya, mintakan mereka ampunan, mintakan diri kita juga ampunan. Maka doa itu luar biasa. Rabbighfirli wali walidayya. Setelah itu apa? Ya, mana amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk mereka, kerjakan. Kemudian apa? Apa yang bisa kita wakafkan untuk mereka, wakafkan. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Abu Pit? Mantap. Mana mantap? Ada dia? Ada dia. Ya, ini dulu nih, Abu Pit dulu. Ada Pak Mahmud? Nah, misal dulu. Misal dulu kamu. Tahu tadi kita tidak tahu. Di kantor toko, di kantor lalu meta ilmu no, nasi perak manusia ini. Kita tidak mau berjalan menuntut ilmu, aran tetokol nganti pau urut to urak. Bagaimana yang seperti ini? Berarti bukan menuntut ilmu, ini namanya dicari oleh ilmu. Mana Nabi mengatakan man salaka, siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam
surga. Bagaimana nasib kita kalau kita tidak belajar? Kalau kita berpaling dari agama ini, tidak mau mempelajarinya, ini bagian dari asbab yang membatalkan la ilaha illallah kita. Wallahu taala ala wa alam. Mantaba. Mbe ya nih. Laranya tentu kita akah. Kasih mic-nya. Terus. Tinggal ya berapa bulan? Beberapa bulan begitu Ustaz. Terus yang setelah itu berhentilah kuliah. Dia nurut dan ikuti lanjutkan usaha ibu, dia bilang. Terus maka setelah itu dilanjutkan, maka dia menjadi bos besar begitu Ustaz. Masya Allah. Ini kecerita ini dengar rekah. Nyata nih Ustaz. Oh, nyata. Jadi yang tiang tanyakan ini Ustaz, kenapa selalu ibu, sedangkan kita yang mencarikan dia uang untuk segala macam itu, untuk sekolah, untuk kuliah begitu Ustaz. Karena dua kali disebut kita. Kenapa sekali gitu Ustaz? Enggaknya Ustaz. Kenyamalan pira jam taji ya jawaban ini. Tadi kita ulangi juga kenapa diistimewakan ibu itu. Karena bapak nenwah betian, bapak nenwah beranak, bapak nenwah nyusuin agil apa lagi besok pene. Jelas mantap. Nggih Ustaz. Maka ya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ingatkan sedikit ya.